Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Romualdo Syalahi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan proses dari panen sampai ke pasca panen. Sebelum sampai saat itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Romualdo Syalahi, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dari jurusan Perkebunan, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, semester 6. Untuk kelanjutannya, tetap di video berikut ini. Baik, sebelum masuk ke dalam proses panen, di dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah perkebunan ada yang namanya menentukan AKP, di mana AKP itu adalah angka kerapatan panen pada sebuah perkebunan. Jadi dalam pembuatan AKP, di dalam sebuah perkebunan harus menghitung yang namanya jumlah pokok sawit yang sudah cocok untuk panen, seperti yang ada di depan ini. Jadi dalam penentuan AKP itu harus mencari ataupun menentukan yang dimana apakah sebuah sawit sudah layak ataupun bisa dipanen. Seperti yang depan kita ini adalah contoh sawit yang sudah layak untuk dipanen, yang dimana kriteria daripada perusahaan PT PN3 itu yaitu sawit yang sudah memperondol 10. Jadi setelah dari pokok berikut, yang dimana bahwasanya bahwa pada pokok tersebut ini buah dari sawit sudah bahkan lebih dari 10 perondol sawit. Nah, adapun dalam pengisian form untuk AKP bisa dilihat dari berikut ini. Untuk dalam form berikut ini, pada baris sampel ditentukan itu untuk perkaliannya itu kalau tidak salah 400 kali 400 dan pada baris yang ke-9 dan seterusnya. Jadi nanti dalam sebuah form itu baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini bakal diisi oleh sawit yang sudah memberondol seperti yang depan ini. Jadi untuk sebelum masuk ke proses panen ada baiknya kita menentukan daripada angka kerapatan panen agar kiranya kita dapat menentukan jumlah tonase, produktivitas ataupun alat panen yang diperlukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke video berikutnya. Baik, setelah tadi kita dari proses AKP, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya proses panen. Nah, untuk dalam proses panen ini tentunya tidak bisa langsung menurunkan buah. Yang pertama-tama yang pastinya kita harus menurunkan pelepah terlebih dahulu. Yang dimana dalam proses penurunan pelepah ini sangat penting nantinya untuk dalam proses pengambilan buah. Nah, teman-teman, setelah penurunan pelepah, kita lanjut ke proses penurunan buah dari kelapa sawit. Adapun kriteria untuk buah panen yang layak untuk dipanen adalah buah yang sudah berondol 10 dan memiliki tingkat kematangan berwarna merah. Jadi setelah tadi penurunan buah sawit, pelepah yang tadi sudah kita turunkan kita susun kembali ke gawang nanti supaya tidak menghalangi dalam proses panen nantinya. Nah, setelah penyusunan pelepah tadi, TBS yang tadi sudah dipanen disusun ke tempat pemungutan hasil atau TPH. Adapun alat transportasi yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan TBS ke TPH itu bisa menggunakan becak ataupun seperti motor berikut ini. Sekian dari isi video saya. Semoga video ini menjadi bekal yang baik buat teman-teman sekalian. Saya Romualdo Syalahi, pamit undur diri. Terima kasih.